Nah, jadi kenapa ditambahin air dan juga masaknya di api kecil itu supaya nanti si sambelnya itu tuh dia bukan kayak ketumis jadi kering-kering gitu kan. Kalau sampai burn kan itu kan nggak enak ya. Wajibnya bawang merah sama cabe ya. Di sini aku pakai full cabe rawit. Ini 1:1 ya. Nah, untuk nambah aromanya ini opsional ya. Kalian mau skip juga nggak masalah. Aku akan tambah ini bawang putih yang tanpa dikupas karena kita akan ambil aromanya aja. Dan juga ini terasi ya. Nah, ini terasi sebenarnya opsional kan. Kalau misal sambal bawang tanpa terasi pun udah oke. Cuman kalau mau ditambah juga dia akan nambah sedikit aroma. Terasinya juga jangan pakai banyak-banyak ya. Udah gitu pastinya minyaknya juga jangan kurang yang banyak ya, karena ini kan kita mau bikin sambal base-nya minyak yang berminyak, jadi minyaknya jangan kurang. Terus sisanya nanti kita akan perlu garam buat bumbu, micin ya, karena kalau misalnya mau bikin sambal ini kan simple banget bahannya. Kalau misalnya pakai kaldu ayam atau kaldu sapi menurutku itu agak ganggu ya, tapi bebas diatur aja. Dan sedikit gula bagi yang mau aja, karena kadang kalau misalnya sambal bawang tuh ada yang cenderung ke asin, nggak mau pakai gula at all, nggak apa-apa. Yang pertama kita akan panaskan dulu minyak, bawang putih, nggak usah kupas, geprek aja. Masukin ke minyaknya, kita biarkan dia terinfuse ya. Nah, kenapa sih bawang putihnya nggak ikut dicincang aja? Nah, ini sebenarnya alasannya lebih kayak dari visualnya ya. Kalau misal kita bikin sambal bawang gitu, biasanya kan si bawang merah ini dia nantinya akan transparan, jadi warnanya bener-bener cantik. Biasa kalau misal kita cincang bawang putih terus kita aduk, itu bawang putihnya nanti jadinya kayak apa ya, kayak ada bintik-bintik putih gitu. Kurang oke aja sih, cuman sebenarnya ini bebas ya, kalian bisa sesuaikan aja. Sambil tunggu bawang putihnya terinfuse di api sedang, ini sekarang kita akan cincang bawang merah dan cabenya ya. Ini aku mau pakai bantuan food processor. Cuman biasa kalau bawang merah yang terlalu gede gini, takutnya nanti jadinya nggak hancur dengan sempurna. Boleh kita iris dulu, kalau nggak digeprek gini. Nah, ini sisanya yang kecil-kecil, nggak apa-apa ya. Terus kita masukin aja ke food processor. Terus kita akan cincang ya, jadi jangan di blender halus, tapi cincang. Nah, bisa dilihat teksturnya sampai kayak gini ya. Tuh, dia masih emang dirajang, jadi jangan di blender halus ya, nanti lebih menarik lagi penampilannya. Bawang putihnya kalau udah terinfuse kayak gini, ini kita angkat aja ya. Lalu kita akan masukin cabenya. Terasinya juga kita masukin aja. Jangan lupa juga kita untuk bumbuin, kita kasih garam, lalu sedikit gula, dikit banget, opsional. Dan juga micin ya. Nah, sebelum kita masak lebih lanjut, ini aku akan tambahin sedikit air ya. Terus kalau udah tambahin air, ini kita akan masak terus di api kecil ya, sampai dia bener-bener mateng. Nah, jadi kenapa ditambahin air dan juga masaknya di api kecil itu supaya nanti si sambelnya itu tuh dia bukan kayak ketumis jadi kering-kering gitu kan. Kalau sampai burn kan itu kan nggak enak ya, aromanya beda gitu. Jadi yang kita mau tuh si sambelnya dia liquid atau kandungan air dari sambelnya ini dia menguap tapi pelan-pelan. Jadi nanti hasilnya si cabai dan juga bawang merahnya tuh bener-bener lunak, kemasak dengan baik, tapi nggak kering, nggak gosong gitu ya. Jadi kita masak emang di dalam minyak dan juga kasih sedikit airnya, pelan-pelan, api kecil ya. Ini kalau misalnya kita bikin sedikit gini mungkin sekitar 15-20 menit. Cuman kalau misalnya kalian bikinnya buat jualan gitu, misalnya pakainya kuali yang besar, terus cabenya 2 kilo, nah itu pasti waktu memasaknya juga akan lebih lama ya. Cuman sabar aja, emang kuncinya ini kalau menurutku pakai api kecil ya. Oke, nah bisa dilihat kalau udah kayak gini, tuh bener-bener bawangnya dia udah transparan, udah nggak kelihatan, dan juga minyaknya udah berwarna orange gitu kan, menarik banget. Dan juga ini cabai rawitnya dia udah matang ya, kalau dicobain juga dia nggak susah gigit ya, jadi udah lunak, udah matang. Paling penting juga kalau misalnya kalian mau simpan buat stok, itu kandungan airnya kalau bisa seminim mungkin, jadi jangan basah ya. Semakin basah pastinya semakin gak awet ya. Wah, terlihat enak banget ya guys ya sambal bawangnya. Bener-bener bikin ngiler, udah gitu tanpa pengawet guys, tahan berhari-hari. Ini yang jadi suami mbaknya ini kayaknya beruntung banget guys. Pasti setiap hari dimasakin makanan yang enak-enak. Nah,
Nah, ini wajan bekas masak sambelnya. Ini jangan langsung cuci ya. Kalau aku biasa kita tuangin nasi putih. Langsung aja diaduk. Wow, ini best part banget sih. Nah, ini dia, aku setuju banget nih. Soalnya secara sayang banget kan guys, kan pasti masih banyak banget gitu yang melengket gitu deh. Bekas-bekas sambalnya tuh di dalam wajan itu sayang banget kan, kalau harus kebuang mending kita manfaatin nih. Kita masukin nasi di dalamnya atau dijadiin nasi goreng gitu, pasti enak banget. Sambal ini bener-bener kalian wajib coba nih. Ini udah wangi, pedes, enak ya, gurih ya, dan pastinya bikinnya juga gampang ya. Dan ini bisa banget sih dipakai buat apapun. Mau makan sama nasi, sama kerupuk kayak gini, mau dimasak sama lauk ya, misalnya sama. Wah, keren sih ini penjelasan mbaknya. Menurut aku ini bener-bener detail banget ya dia ngejelasinnya, tanpa ada yang kurang gitu. Jadi bener-bener tuh semuanya itu dijelasin, dari yang hal paling kecil sampai hal yang paling besar itu semuanya dijelasin sama dia.